Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dan pada akhirnya seorang Jokowi begitu kan ya, kabarnya sudah menunjukkan ijazahnya saat perkara di Polda Metro Jaya kemarin. Dan Roy Suryo melihat 10 menit. Tapi ya ada yang aneh begitu ya. Kenapa Jokowi tidak hadir pertama? Yang kedua, kenapa ijazahnya tidak boleh dipegang ya? Ijazahnya hanya 10 menit begitu kan. Tapi penglihatan dari Roy Suryo dari kacamata telematika begitu kan ya, melihat bahwa 99% sama dengan apa yang kemudian diupload oleh Dian Sandi. Untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira. 23 tahun. Itu pun sudah mulai berburam. Yang ini masih sangat tegas dan jelas. Beberapa kejanggalan dari tebalnya kertas, terus ada garis hitam itu seperti error printing, terus ketajaman dari foto. Ya, ketajaman foto itu artinya antara gelap dengan terang itu terlalu tegas. Untuk usia 40 tahun. Untuk usia 40 tahun, sementara ijazah saya yang 2002, ijazah S2 yang sama lintasan stempelnya di atas jas hitam saya, itu stempelnya sudah kayak berkeringat, berkerak ya, berakar gitu. Jadi nggak tajam lagi. Kami tidak boleh menyentuh. Jangan sentuh, kata pengacaranya tadi dari jauh. Nggak boleh disentuh, kata salah satu pengacara Pak Jokowi. Artinya apa? Artinya bisa saja begitu kan. Ini meragukan. Bisa saja diduga ya palsu lagi. Justru seorang Jokowi menunjukkan di situ begitu kan ya, di ijazahnya di Polda Metro Jaya, malah membongkar kebohongannya sendiri. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Coba kita lihat saja realitasnya. Kabarnya begitu. Roy Suryo ini kan ada dua kategori begitu kan. Roy Suryo kan juga jadi tersangka. Ada 8 orang yang jadi tersangka. Nah, 8 orang tersangka ini ya dijadikan dua pembagian begitu kan ya. Satunya ada pertama begitu kan ya. Model laporannya A, B, A dan B begitu kan ya. Kira-kira seperti itulah di kepolisian. Nah, yang A itu ada Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifa begitu. Dan kita lihat saja bahwa pasalnya begitu kan. Pasalnya sangat berat. Sampai 12 tahun penjara. Terus kemudian yang lain begitu seperti tim yang lain begitu kan ya, seperti Fadila begitu kan, terus kemudian seperti TPP dan sebagainya itu juga dikenakan pasal yang kemudian ada pencemaran nama baik begitu kan ya, ada pasal sampai 12 tahun dan sebagainya. Ini kan menandakan siapa yang melapor Roy Suryo, siapa dalang dibalik itu semua. Dalang pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun itu adalah dari laporan Pak Jokowi sendiri. Si Pak Jokowi atas hadiahnya kemarin masih menyangkal bahwa saya hanya melaporkan peristiwa, tidak pasal, tidak orang. Ternyata semua dilakukan. Ya, bohong. Orang juga dilaporkan ya? Oh, dilaporkan. Orang juga dilaporkan dan pasal yang mengerikan 32 dan 35 itu dari Jokowi juga ternyata. Dan kami ditunjukkan secara langsung laporkan kami pasal 32 dan 35 ya, yang hukumannya jauh lebih berat daripada maling uang rakyat. Bayangkan, ya, maling uang rakyat. Ada apa sih sebenarnya dengan ijazahmu? Tapi itu juga pengacaranya itu juga nyangkal. Kami tidak menyebut nama. Kami tidak menyebut pasal. Kami hanya menyebut peristiwa. Kata ada pengacara nyorong Batak itu kan. Nah, itu. Padahal semua tadi laporan. Ada semua. Ya, bukan hanya peristiwa, pasal, 6 pasal ya. Termasuk 32 dan 35. Dan ada nama. Wow. Kok jahat banget sih kamu? Seperti ada dendam pribadi ya sama kami. Dan pada akhirnya ini bersuara begitu. Sebenarnya ini menarik, Bu. Ini menarik bro begitu kan ya. Kalau ini sudah ditunjukkan diduga itu adalah palsu lah, maka ini harus ada sidang penunjukan atau sidang perkara lagi begitu di pengadilan. Makanya
apakah Jokowi dicoba untuk dilindungi atau sebaliknya begitu, atau bagaimana begitu? Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi Roy Suryo ini pada akhirnya diperlihatkan begitu kan ya. Akhirnya diperlihatkan ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM saat gelar perkara ya khusus begitu kan. Bahkan Roy Suryo mempermasalahkan pas foto ijazah Jokowi yang dinilai baru. Ya ini tidak sesuai dengan cetakan yang lama kabarnya begitu. Dan Desmond itu bersuara. ini nampaknya menandakan bahwa Jokowi masih belum berani sebenarnya hadir ya berlawanan dengan Roy Suryo dan sebagainya. Nah, tersangka tuduhan ijazah palsu Roy Suryo ini begitu kan ya, bukan suara usai gelar perkara ya, buka suara soal gelar perkara khusus ya, kasus dugaan ijazah palsu dan banyak yang kemudian Roy Suryo menyampaikan begitu kan hasilnya kabarnya 99,9% palsu dan tidak berubah. Sama dengan apa yang kemudian diupload Dian Sandi. Ya, artinya kalau ijazah itu ditampilkan begitu kan tidak bisa diraba. Kabarnya tidak boleh diraba, hanya diperlihatkan. Itu hanya 10 menit kabarnya. Nah, dan itu persis apa yang disampaikan yang diupload oleh Dian Sandi. Artinya mungkin benar juga Dian Sandi menyupload itu begitu. Nah, yang kemudian kita lihat begitu kan, 8 orang tersangka kasus tudingan ijazah palsu itu begitu kan ya, ini dibagi 2 klaster. Nah, klaster pertama ada Rismond, ada Dr. Tifa, terus kemudian ada ada Roy Suryo begitu kan ya. Nah, pada tersangka klaster pertama ini dijerat pasal 310 ya dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP ya atau pasal 27A ya, pasal 45 ayat 4 ya atau pasal 28 ayat 2 ya, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi lengkap begitu kan ya. Nampaknya Jokowi ini masih belum puas untuk menunjukkan pelaporannya begitu kan ya. Padahal kita tahu yang dilaporkan Jokowi sudah ada nama-namanya di situ. Kabarnya begitu kan, kata pengacara tidak ada nama-nama orang yang dilaporkan. Justru setelah dilihat begitu kan, ternyata laporan dari Jokowi sendiri. Ngeri kan? Dan nampaknya Roy Suryo ini begitu kan, ya biar mungkin saking kecewanya Jokowi ya, biar Roy Suryo ini kena pasal berlapis begitu. Masa iya? Masa iya harus seperti itu seorang Jokowi? Justru reputasi Jokowi dipertaruhkan kalau seperti ini. Jadi saya kira menandakan wah seperti ini begitu kan ya, begitu jahatnya. Coba kita baca ini. Kemudian untuk klaster kedua terdiri dari 3 tersangka. Ketiganya yakni Roy Suryo ya dan Hasib dan Desmond begitu kan dan Dr. Tifa begitu kan ya. Untuk tersangka klaster kedua ini dijerat pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP juga begitu kan ya. Dan itu ada Undang-Undang ITE. Nah, setelah penetapan tersangka ini, penyidik Sudit Kemnak begitu kan ya, Ditreskrimum ya Polda Metro Jaya bakal segera memanggil Roy Suryo juga begitu kan ya. Mungkin akan ada persidangan kembali begitu kan. Nah, kita lihat saja bahwa Roy Suryo begitu kan ya dengan kawan-kawannya mereka mengatakan dalang di balik pelaporan itu ternyata dari seorang Jokowi sendiri kabarnya. Ya. Ini Roy Suryo ungkap dalam laporan kasus ijazahnya, Jokowi, kamu itu jahat banget. Ini komentarnya. Ini apa yang disampaikan oleh Roy Suryo begitu. Makanya ini sampai kapanpun berbelit-belit seperti ini tidak ditunjukkan kepada publik, maka tidak akan selesai begitu kan ya. Dalam laporannya justru seorang Jokowi ini membongkar kebohongannya sendiri. Mengapa mengatakan seperti itu? Sejak awal Jokowi mengatakan mengaku hanya melaporkan peristiwa. Ini ya, Jokowi mengaku hanya melaporkan peristiwa dan tidak menyebutkan nama. Ternyata kata Roy Suryo menyebutkan nama. Ya, klaster pertama, klaster kedua dan sebagainya begitu kan. Artinya kebohongan-kebohongan ini terungkap begitu.
Ini kasus dugaan yang makin berkembang ya seiring mencuatnya nama mantan Ketua Komisi ya Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad yang ikut terseret sebagai terlapor ya bersama 11 orang lainnya ya ke penyidik. Meski begitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak pernah sekalipun menyebutkan nama termasuk Abraham Samad yang kemudian terungkap dalam proses penyidikan Polri ya begini ya. Saya laporkan itu adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jika saya tidak pernah melaporkan nama, tegas seorang Jokowi. Menurutnya, begitu kan ya, pelaporan kemudian dan tindak lanjuti penyelidikan Kapolri dan muncul nama-nama. Sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dan tidak menyebutkan nama, kata seorang Jokowi. Sebelumnya mantan Ketua KPK Abraham Samad menyatakan dirinya tidak takut masuk penjara dalam kasus ijazah Jokowi. Bersamaan munculnya nama dirinya yang ikut terseret sebagai terlapor bersama 11 orang lainnya. Artinya apa? Artinya kalau Jokowi melaporkan hanya peristiwa saja, tidak melaporkan nama-nama itu, siapa yang mencantumkan nama-nama itu? Jangan-jangan ini dari pihak siapa begitu kan yang memberikan nama-nama itu. Ini kan perlu ditelusuri juga. Apakah dugaannya dari pihak kepolisian ya yang melaporkan sendiri atau bagaimana? Ini coba sampaikan kepada publik begitu kan. Jadi justru ini kebohongan-kebohongan diduga kebohongan-kebohongan seperti ini justru orang berasumsi seperti itu begitu kepada publik. jadi agak lucu juga begitu, agak lucu juga pada akhirnya. Nah, pada bagian lain Jokowi ketika kepadanya ditanya tentang dirinya sebagai terlapor terkait skripsi palsu, berita bohong soal jurusan teknologi kayu di UGM, menjawab dirinya akan menghormati proses hukum. Meski begitu ya setengah berkelakar mengatakan bahwa pelaporan yang terjadi di Sleman itu sebagai langkah ya ngalor ngidul. Itu namanya ngalor ngidul katanya begitu. Yang satu belum selesai sudah ngalor dan yang satu belum selesai sudah ngidul. Jadi namanya ngalor ngidul ya. Cetus Jokowi saat ya tertawa kecil. Nah ini apa yang disampaikan dalam beberapa dalam beberapa media begitu kan. Nah, tapi perlu diingat bahwa banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan, "Wih, kalau sudah seperti ini gimana? Apakah Jokowi nanti mau menunjukkan lagi begitu kan? Tidak boleh dipegang dan sebagainya." Fotonya dari dulu ya sama-sama aja di situ begitu. Publik termasuk saya kan berharap mau lihat meskipun cuma dokumentasinya versi digital resminya. Kok ujung-ujungnya lagi-lagi cuma ditunjukkan sekejap ya. Segelintir orang hanya untuk ya gugur kewajiban saja. Makanya dengan itu Roy Suryo melihat 10 menit kabarnya sudah jelas di depan mata itu kabarnya kayak hal yang baru. Nah, kayak hal yang baru di sini menyimpulkan 9,9% juga bersikukuh begitu kan ya bahwa diduga itu adalah palsu. Ngeri-ngeri sedap ini bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca komentar netizen ya. Karena objek yang disengketakan bersifat terbuka dan sangatlah penting sebagai pejabat publik, oke, ya ijazah tersebut harus dibuktikan keabsahannya. Tidak cukup ditunjukkan yang diperlihatkan oleh RT. Kami masyarakat juga ingin melihat, ingin membuktikan keabsahannya begitu. Ini menarik begitu kan, sesuai dengan apa yang sampaikan Pak Jimli Asidiki begitu. Pak Jimli Asidiki juga mengatakan seperti itu begitu kan ya bahwa semestinya ini tidak seharusnya dibawa ke ranah pidana, harus ke PT UN kabarnya begitu. Nah, Jokowi ini semestinya tidak seperti itu begitu. Ini hukum ya tata negara Profesor Jimli Asidiki turut menanggapi langkah Polda Metro Jaya yang menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Nah, Jimli menyarankan agar polemik ijazah Jokowi itu ya diselesaikan melalui pengadilan tata usaha PT UN ya. Ya kalau misalnya di Kapolda nanti sebagai bukti perkara, maka kemudian ujung-ujungnya dibawa ke pengadilan juga begitu biar clear. Makanya masyarakat sampai hari ini justru tertawa begitu, seolah-olah mengungkapkan kebohongannya sendiri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.